Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Nurse. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk latihan soal P3K Perawat 2022 tentang kompetensi teknis bagian ketiga ya. Jadi bagian pertama udah, teman-teman bisa lihat linknya di bawah. Yang kedua, dan sekarang bagian ketiga ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai latihan soal P3K Perawat 2022 tentang kompetensi teknis ya. Nah, ini pertama itu media promosi kesehatan yang digunakan pada penyuluhan kepada 20 orang dewasa tentang cara mengontrol gula darah adalah A. Leaflet, B. Slide, C. Flip chart, D. Brosur, atau E. Poster. Jadi ada kriterianya, kenapa sih dikasih leaflet, kenapa slide, kenapa flip chart, kenapa brosur, atau kenapa poster. Dan jawaban yang tepat untuk penyuluhan kepada 20 orang dewasa adalah yang B ya, slide. Karena kalau slide itu lebih dari 15 orang dewasa, itu bisa digunakan media promosinya itu slide ya. Kalau leaflet untuk perorangan, kalau flip chart bisa juga untuk dewasa, tapi dia lebih ke teknis ya. Brosur juga untuk perorangan, poster hanya sebagian ya. Jadi untuk lebih dari 15 orang itu menggunakan slide. 20 orang dewasa ya, bisa menggunakan promosi kesehatannya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Perawat mengunjungi keluarga dan didapatkan ada salah satu anggota keluarganya yang batuk berdahak. Sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Batuk tidak ditutup dan membuang dahak di kebun. Manakah tindakan yang dilakukan perawat untuk menghindari penularan dari si klien tersebut? A. Mengajak klien untuk berobat ke puskesmas. B. Menenangkan tetangga bahwa tidak akan terjadi penularan. C. Mengajarkan batuk efektif. D. Menjelaskan tentang penyakit klien. Atau E. Mengajari cara buang dahak yang benar. Untuk A pastinya itu udah tindak lanjut ya, jadi untuk berobat ke puskesmas. Dan B itu tidak, kurang tepat ya, atau salah bisa dikatakan, karena memang ini pasti menular karena batuk berdahak dan tidak kunjung sembuh. Dan pasti tetangga juga khawatir ya, tetangganya. Untuk C, mengajarkan batuk efektif, ini bukan hanya batuk, dia ada dahaknya. Menjelaskan tentang penyakit klien itu sudah pasti, dan paling tepat jawabannya adalah yang E ya, mengajari cara buang dahak yang benar, karena si klien ini atau si pasien ini dia batuk tidak ditutup dan membuang dahak di kebun. Nah, itu yang bikin terjadinya resiko tinggi untuk menular kepada orang lain. Jadi yang tepat di pilihan soal nomor 2 itu adalah E ya, mengajarkan cara buang dahak yang benar. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien 50 tahun masuk ke ruang ICU, didapatkan nadi 90 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, tensi 100/70, respirasi 18 kali per menit, kesadaran
kompos mentis, SPO-nya 96%, dan memakai nasal kanul. Berapakah skor IWS pada pasien tersebut? A 4, B 5, C 6, D 7, dan E 8. Soal nomor 3 ini tahun kemarin juga ada nih teman-teman. Jadi bisa dicatat ya. Ini kita harus belajar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A ya. Kita hitung coba teman-teman ya. Di sini ada nadi nih. Nadi itu 90 kali per menit. Berarti adanya di skor warna hijau atau 0 ya. Suhu 37,3 derajat Celcius. Suhu itu ada di warna hijau atau nilainya skornya 0 ya, masih ya. Karena rentannya 36,1 sampai 38 ya suhu. Karena ini masih skornya 0. Tensi darah 100/70. Sistol diastolnya itu sistolnya 100, diastolnya 70. Berarti tekanan darah sistoliknya itu 100 berada pada rentan 1 ya, warna kuning ya. 100. Iya, betul. Berarti nilai 1. Nah, untuk respirasi 18. Respirasi atau pernapasan 18. Ada di angka 0 ya. Skornya 0 masih hijau. Berarti nilainya masih 1. Kesadaran CM ya. Masih alert berarti 0. Berarti masih nilai totalnya 1. Terus SPO 96%. SPO 96% berarti 0 ya teman-teman ya. 0. 0 pas 1 nih teman-teman. Lebih dari 96. 0-nya 0 berarti 1 ya, berarti ya. 1 ya. 94 sampai 95. Terus nasal kanul, menggunakan nasal kanul ada di nomor 2, orange ya. Alat bantu napas ya. Berarti 1 tambah 2 4. Berarti nilainya adalah 4 ya. Benar ya. Mungkin teman-teman ada yang dibahas untuk soal nomor 3. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika memang teman-teman mempunyai jawaban sendiri. Terus lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Nyonya Y membawa anaknya usia 4 bulan ke klinik nih teman-teman, untuk imunisasi rutin. Apakah imunisasi yang seharusnya diberikan kepada bayi tersebut, bayi Nyonya Y? A. DPT HB HIB3 polio 4. B. DPT 2 polio 2. C. Campak polio 4. D. HB2 polio 1. Atau E. HB3 DPT 3. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Kenapa yang A? Ini dia teman-teman tabelnya ya. Umur bayi 4 bulan itu adalah DPT, HB, HIB3, polio 4, dan IPV. Jadi benar, jawaban yang paling tepat adalah A ya, untuk 4 bulan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pengukuran skala jatuh pada pasien dewasa dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala A. Morse, B. Humpty Dumpty, C. Numeric Rating Scale, D. Wong-Baker, atau E. Face Pain Rating Scale. Ya, jawaban yang tepat itu mungkin teman-teman ada jawaban tersendiri. Ini Morse ya. Jadi kalau untuk Humpty Dumpty itu untuk pengukuran anak kecil atau bayi ya, skala jatuhnya. C dan D itu untuk nyeri ya. Jadi untuk tepat itu adalah pengukuran skala jatuh pada pasien dewasa, Morse ya. Oke teman-teman, itu saja dulu sampai 5 soal. Nanti kita
terus lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Jika teman-teman suka video ini, silahkan like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe. Di Nurse, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.